dari musik misalnya ya, itu kan seru banget ya. Kita bisa Pastinya. ngilangin yang namanya kejenuhan, masalah kita. Kita juga jadi punya pikiran yang lebih positif, Yes. ya kan? Jadi motivasi untuk memulai tahun 2014 yang sebentar lagi, tinggal 1 bulan lagi Teguh, karena sekarang udah tanggal 1 Desember. 1 Desember hari ini ya. Dan kalau kita taruhlah kita nggak punya suguhan semacam itu tiap hari yang bisa kita lihat. Tentunya kita harus pinter-pinter punya cara untuk bisa Yes, mengatasi memotivasi masalah-masalah diri kita. sendiri Motivasi ya diri. untuk itu ya. Atau juga mungkin ada triknya nih kalau misalnya kita mau memotivasi diri sendiri. Sudah hadir kali ini narasumber kita pagi ini untuk membantu, memberi tips bagaimana kita bisa memotivasi diri sendiri Betul. dengan terapi hipnotis. Ini bukan hipnotis yang negatif ya, tapi pastinya yang positif. Jauh dari berita kriminal yang suka kita lihat, tapi ini bagian positifnya bagaimana kita bisa menjadikan diri lebih baik lagi. Di sebelah saya sudah ada Pak Henry. Pak Henry, selamat pagi, terima Selamat kasih sudah pagi. hadir kali ini. Pagi. Kemudian di sebelah Niti ada siapa nih? Sudah ada Ibu Asri hari ini, muridnya dari Pak Henry yang sama-sama bisa sedang belajar hipnotis juga. Betul, Wih, hipnotis 2 ya, kali bukan pagi. perguruan pencak-silat. Karena ada guru dan murid, bukan. Jadi kita akan bicara bagaimana bisa memotivasi diri Pak Henry. Pertanyaan saya terlebih dahulu karena saya bisa menyebut Bapak sebagai hipnoterapis Pak ya. Boleh? Yang menarik adalah kenapa Bapak memilih bidang ini untuk Bapak tekuni? Ada sesuatukah yang bikin Bapak tertarik? Ya, pada awalnya seperti kebanyakan orang-orang pada umumnya tertarik dengan keanehan dan keajaiban yang terlihat di TV atau di media massa gitu ya. Dan kemudian setelah saya mempelajari ternyata lebih menarik lagi daripada sekedar itu. Karena kebanyakan problem pada manusia sebenarnya berakar pada mindsetnya, Pada pikiran. pada pikiran. Iya. Jadi baik itu problem fisik maupun problem dia secara mental. Kebanyakan semua berakar dari pikiran. Jadi pada saat kita bisa mengolah apa yang ada di pikiran kita, ternyata bisa memperbaiki dan mengubah banyak hal sekali gitu. Pikiran Artinya bisa bisa- jadi kekuatan yang dahsyat ya, Betul, kira-kira seperti itu ya. betul, sangat dahsyat. Oke. Dan Nitya seperti juga udah punya daftar pertanyaan. Kira-kira Artinya ini bisa dalam berguna mencakup seperti- banyak hal begitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita bilang mungkin mulai dari pelajar yang ingin memotivasi dirinya supaya semakin betul ya, semangat lagi seperti itu. belajar. Atau misalnya as simple as perempuan nih misalnya kan yang problematikanya adalah pengen diet tapi nggak bisa kurus-kurus, makan terus kerjaannya. Iya. Semua hal mencakup yang tadi-tadi itu ya Pak ya. Kira-kira untuk pelajar yang biasanya punya masalah dengan motivasi belajar, biasanya ada hal yang lain di balik itu. Jadi bukan sekedar malas, tapi umumnya ada cap yang diberikan kepada dia, ada suasana sekitar yang membuat dia down dan sebagainya. Atau kadang-kadang fobia tertentu. Ya mungkin ntar Asri bisa ceritakan banyak mengenai itu ya. Kemudian mengenai hypnoslim juga kebanyakan masalah diet adalah Ada istilahnya hipnoslim ya. iya hypnoslim itu branding aja lah. Yang baru masuk tahu di rumah, yes ada hipnoslim. Ya, intinya sih sebenarnya lebih ke arah perubahan mindset. Jadi pada saat orang mengalami masalah dengan obesitas dan kegemukan, biasanya mereka punya suatu mindset yang salah mengenai makanan. Entah itu makanan mendatangkan suatu ketenangan atau kebahagiaan. Nah itu adalah persepsi yang kita bisa ubah dengan menggunakan hipnoslim. Jadi setelah itu mereka akan melihat makanan dengan persepsi yang berbeda sehingga tidak lagi terlalu banyak mengkonsumsi. Menarik ya, tersebut. bagaimana kita bisa mempola pikiran kita sedemikian rupa agar tujuan-tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Betul. Mbak Asri tadi kalau saya dengar dari Pak Henry, mungkin bisa ditanya langsung ke Mbak Asri. Salah satunya mungkin ada fobia atau apa mungkin yang ingin diatasi dengan belajar hipnoterapi ini? Oh ya, sebelumnya saya kenal Pak Henry ini 1,5 tahun yang lalu saat ayah saya mengidap kanker stadium 4 gitu. Kondisinya painkiller sudah tidak berfungsi gitu kan. Kami sekeluarga sepakat kalaupun ayah mau berpulang, biarkan ayah berpulang dengan rasa nyaman itu kan. Apapun yang terjadi. Kakak pertama saya datang memperkenalkan Pak Henry ke keluarga. Ayah saya diterapi untuk menghilangkan rasa sakitnya. 1 tahun yang lalu ayah juga berpulang gitu, tapi berpulang dengan kondisi nyaman. Jadi saat itu saya bilang subhanallah ya. Benar-benar satu Pengalaman itu langsung menyentuh Tidak dan terlupa. memang kena bahwa langsung kita ya. bisa bantu orang untuk merilis sakitnya Iya. dengan metode ini gitu. Jadi saya pikir saya harus belajar ini supaya saya bisa menyampaikan apa yang dipesan sama ayah saya buat bantu orang lain lebih banyak. Dan sejauh ini bisa dipraktekkan sendiri ke diri sendiri atau harus? Oh iya, Bisa ya? itu namanya hypno self ya, self hypnotis gitu. Itu alhamdulillah sudah saya coba sama diri saya sendiri. Kalau saya boleh share juga, saya kebetulan seorang guru.
Saya seorang guru, Oh ya? guru di sekolah, salah satu sekolah negeri, SMP 201 Tingkat Jakarta. SO, tingkat SMP. sekolah menengah pertama. Itu. Saya baru lulus, jujur saya katakan saya baru lulus dari perguruan ini. Bukan perguruan silat lagi-lagi Kalau ya. bisa Ilmunya dibilang, ya. saya kenal ini setahun yang lalu ketika ayah saya sakit, saya belajar selama 2 minggu, saya baru lulus sebulan yang lalu, gitu kan. Dan setelah lulus, saya langsung praktekkan ke anak-anak murid saya dan ke anak saya sendiri. Dalam Gitu. hal apa ini memotivasi mereka untuk Motivasi belajar? belajar, tapi yang tadi seperti yang Pak Henry bilang gitu, motivasi belajar anak rendah, kita jangan langsung menjudge dia labeling bodoh, malas gitu kan. Karena memang ternyata setelah di dalam ruang klinik, sebenarnya sih ruang UKS yang saya pakai sebagai ruang klinik gitu kan. Itu, Tempat eksperimen Bu. Iya, karena mereka tuh dengan ininya tadinya tuh kan excited, ibu bisa kayak Uya Kuya gitu kan, maksudnya bisa menghipnotis gitu. Betul itu Tapi ya kalau memang kita sekarang. bicara soal uya-kuya ini kan mereka ada juga beberapa mungkin hipnoterapis yang kelihatannya cepat sekali. Apa memang prosesnya seperti itu atau justru ada lama waktu yang dibutuhkan untuk terapis bisa Pak Henry menghipnotis mungkin bisa meluruskan soal yang pasiennya? ini Pak. Silakan Pak. Saya nggak mau nyebut nama ya di sini, siapapun yang Anda lihat di TV, tapi Karena kebanyakan emang sekarang banyak sekali praktisi yang bergerak di bidang ini Pak ya. iya makin populer. Makin populer. Tapi kebanyakan yang dilihat di TV memang tidak seperti itu sebenarnya. Jadi yang pertama harus diluruskan adalah hipnosis bukan keadaan tidur atau keadaan tidak sadar atau keadaan pingsan dan sejenisnya. Kemudian orang tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mau lakukan atau mengakui sesuatu yang dia tidak mau akui. Masih ada Jadi- kendali bawah sadar itu berarti ya? Betul. Jadi selama dalam keadaan hipnosis tetap orang dalam keadaan punya kendali penuh. Jadi kalau Anda melihat di TV seolah-olah terlihat bahwa orang mau saja diapain, itu biasanya sudah ada bungkusan packaging secara entertainment yang untuk melihat itu secara wah gitu ya. Kenyataannya bukan seperti itu sebenarnya. Artinya butuh waktu lama untuk bisa membuat orang sebegitu percayanya Atau kepada mungkin ada terapis begitu? pendekatan terlebih dahulu yang harus dilakukan antara si terapis dengan pasiennya dalam arti seperti itu mungkin Betul. kira-kira Pak Heri. Ya, saya sebutnya klien supaya membedakan Klien, dengan oke. medis ya. Iya. Memang pasti ada. Jadi sebelum kita mulai suatu sesi terapi, selalu ada sesi pre-talk kita sebutnya. Jadi pendekatan dengan mereka, interview, terus menggali masalah-masalah yang mereka rasakan. Gitu. Dari situ mereka harus mendapatkan rasa percaya, rasa trust dulu ke kita. Kalau enggak, mereka nggak akan Jadi bersedia. memang Bapak juga harus membangun rasa nyaman Betul. dengan si klien ini ya. Betul. Ketika rasa nyaman sudah ada, tahap selanjutnya baru kita bisa masuki. Betul. Jadi selama dia punya kewaspadaan tinggi mengenai kita, dia tidak akan bersedia masuk ke dalam kondisi itu. Jadi selalu waspada dan berjaga-jaga. Apalagi kan banyak persepsi negatif mengenai hipnosis kan. Jadi orang banyak yang nanti saya diapain Saya, nih gitu. Pak Henry, saya ngerasa kesindir karena tadi mengingat Tadi kita mulai Kompas Pagi kali ini, kita sempat ngobrol-ngobrol tadi Pak ya bertiga dengan Nitya juga. Tadi saya sempat dicobain juga, ternyata saya nggak berhasil, nggak tembus. Aduh, Terlalu banyak pikiran yang ada di otak jadi mungkin nggak fokus ya atau Atau sayanya yang gampang percaya. bisa macam-macam Pak ya penyebabnya ya. Bisa macam-macam. Bisa pada saat itu bisa aja orang tersebut memang lagi keadaan waspada kan, lagi emang Atau mungkin nggak ada bersedia. pikiran lain, pikirannya ada di tempat lain, sedang Betul. memikirkan sesuatu yang memang Betul. fokus di situ ya. Iya, iya. Oke, nanti kita akan sambung lagi Pak, karena menarik sekali saya ingin melihat bagaimana Nitya bisa dihipnotis nanti Waduh. atau dihipnoterapi nanti. Saya pulang dulu ya. Langsung kabur. Jangan kemana-mana dulu. Ya yang pasti kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Kompas Pagi. Kayaknya Iya. saya juga mau Ya. disuruh. Nah, Karena memang masalah orang-orang yang masih mengalami pasca trauma, pasca bencana ini juga menjadi masalah kita semua. Kita pasti Betul. pilu melihat mereka masih trauma dengan di kondisi Nah, lingkungan pengungsian ini. Ketika kita bicara soal hipnoterapi ini, kita juga ingin tahu sebetulnya apa yang dijalani oleh Pak Henry, bagaimana aktivitasnya sehari-hari agar Anda juga bisa lebih jelas mengenai hipnoterapi ini. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda berikut ini.
Berhenti dulu Mbak, silakan. Bentar ya, berhenti ya Mbak. Hidup di kota besar seperti Jakarta membawa masyarakat akrab dengan segudang masalah. Problematika hidup di ibu kota tak ayal menghadirkan depresi dalam kehidupan. Sulitnya keluar dari permasalahan tidak sedikit membawa malapetaka. Perlahan tapi pasti, beberapa tahun terakhir sebuah metode terapi bernama hipnoterapi berhasil menjadi jalan keluar dari permasalahan yang ada. Dengan menggunakan alam bawah sadar, seseorang dapat bangkit dari masalah dan menimbulkan motivasi baru dalam dirinya. Hipnoterapi sebenarnya kalau saya kutip dari Department of Education di US, itu merupakan proses tertembusnya critical factor dari pikiran kita dan diterimanya suatu sugesti atau ide di level subconscious. Gitu ya? Di sini ya Pak ya? Iya. Iya, itu dia. Kalau kita lihat bagaimana aktivitas dari Pak Henry, tentunya mudah-mudahan juga bisa memberikan sedikit gambaran bagi Anda. Tapi kalau kita bicara soal hipnoterapi, kalau ngobrol-ngobrol doang sih kayaknya nggak klop Bicara ya. terus dari tadi kita ya. Kita Padahal juga mungkin pengen di lihat rumah nih prakteknya seperti apa sih Nid ya. juga penasaran ya. Kok kamu ngatin saya kalau Silakan ngomongin kamu jadi praktek? korban eksperimennya nanti. Nah, yang perlu kita jelaskan adalah tadi sebelum kita mulai Kompas Pagi, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, saya dengan Nitya tadi sudah ngobrol-ngobrol dicoba, ya. dengan Pak Henry. Jadi itu mungkin pendekatan supaya kami berdua merasa nyaman Pak ya. Betul. Nggak serta-merta langsung tek begitu Karena Pak butuh ya. waktu Nah, untuk bicara Nitya ya. ternyata yang sukses untuk bisa dihipnoterapi, menjalani tahap selanjutnya. Boleh langsung dicoba Pak. Kira-kira prakteknya seperti apa? Kita jelaskan dulu mungkin ini tipe terapi yang seperti apa gitu. Ini karena dalam rangka motivasi dan goals Betul. untuk tahun Ya. baru gitu ya. Jadi banyak orang di awal tahun udah menyusun goalsnya, apa yang mau dia capai. Ya, checklist. Oke. Dan kebanyakan orang, sebagian besar yang di goalnya tidak tercapai. Walaupun dia sudah sangat ingin, sangat termotivasi untuk mencapai Berusaha itu. gitu ya. Betul. Nah, ada sesuatu yang kita sebut mental block namanya. Nah, mental block itu sesuatu yang mereka percaya dalam diri mereka secara bawah sadar, yang menghalangi mereka untuk bisa mencapai apa yang mereka mau sebenarnya. Nah, di sini saya ingin praktikkan sesuatu dengan Mbak Nitya ya, oke? Untuk ya, memperlihatkan contoh mental block seperti apa sih, Oke. dan bahwa itu sebenarnya secara tanpa sadar di kalangan banyak orang sebenarnya punya itu, dan mereka nggak sadari Saya itu. penasaran Pak, apa yang mau Oke, disugestikan untuk Nitya saya sekarang? siap Apa yang mau kalau disiapkan gitu. nih Pak? Misalnya ya. Oke, Saya perlu apa kita, dulu? kita langsung Kita simulasikan langsung saja ya. simulasi. Silakan Pak, silakan. Baik, Mbak Nitya sudah bersedia? Sudah bersedia. Siap. Bukan mau lari Asuransi kan? jiwa sudah ada? Sudah ya? Tentang ini kan dilakukan oleh orang yang profesional. Jadi insya Allah saya aman sampai akhir. Siap Pak. Oke, baik. Oke. Apapun yang saya katakan, bersedia untuk menerima dengan baik semuanya. Bersedia. Saya harus Oke. merem atau enggak? Nanti saya yang beri instruksi. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang niatkan diri aja untuk merelaksasi diri sebentar lagi. Dan pada saat saya katakan tidur, Anda siap untuk tutup mata dan tidur dengan dalam. Dengan rileks sekali, tetap bisa dengar suara saya dengan baik. Ambil nafas panjang, niatkan dan tidur sekarang. Sangat rileks, dan tetap tegak untuk bisa menopang diri Anda. Semakin rileks dengan setiap suara yang Anda dengar, terutama suara saya. Saya akan menghitung dari 5 turun ke 1 dan setiap hitungan membuat Anda semakin rileks. 5, turun semakin dalam. 4, makin dalam, makin rileks. 3, tetap tegak dan bisa menopang diri Anda dan semakin rileks. 2, makin dalam, makin rileks. Dan 1, sangat dalam, sangat rileks. Bagus sekali. Semua yang terasa pada tangan kiri Anda membuat Anda semakin rileks, makin nyaman. Dan pada saat saya jatuhkan, tidur 2 kali lipat lebih dalam. Tidur 2 kali lipat dan tetap tegak. Bagus sekali seperti itu. Pada saat saya hitung sampai 3 nanti, Anda akan membuka mata. Dan Anda akan, setiap kali Anda mencoba untuk bangkit dari kursi Anda tidak bisa bangkit.
Anda akan tetap menempel seperti dilem dengan lem yang super kuat dan tidak bisa bangkit dari kursi Anda. Seberapapun Anda mencoba, semakin Anda mencoba, semakin Anda tidak bisa bangkit. Semakin Anda duduk dengan lebih berat, lebih rapat lagi. Jika mengerti, anggukkan kepala sedikit. Baik. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3, buka mata. Oke, sekarang Mbak Nitya coba berdiri. Usaha berdiri. Semakin berusaha semakin nggak bisa. Mau sih Pak. Oke, sekarang saya kasih sesuatu supaya dia mau berdiri ya. Dia pasti mau berdiri. Waduh. Kalau udah ini pasti dia mau berdiri. Mbak Mungkin Nitya, bisa dibuka ini ada berapa lembar supaya saya makin termotivasi. saya motivasi Mbak Nitya untuk berdiri dan mengambil ini. Silahkan mencoba dan semakin mencoba semakin tidak bisa. Semakin menempel semakin berat, semakin berat. Semakin coba semakin berat. Ya. Kayaknya kan. Ini udah akhir tahun. Oke, baik. Gak jadi ya kalau gitu ya. Habis mau berdiri. Saya kehilangan kesempatan. Itu contoh mental block. Mbak Nitya punya motivasi tadi sebenarnya, betul nggak? Iya betul. Punya Tapi motivasi untuk ngambil, tapi gak bisa. ini bisa diibaratkan bisa. seperti kalau orang mempunyai motivasi untuk mencapai hal-hal yang diinginkan dalam hidup begitu Betul, ya. betul. Bahwa dirinya sendiri justru yang memblok keinginan itu. Benar. Boleh diulang mungkin kalau saya nanti. Aduh, bener. Jadi itu contoh bahwa orang ingin punya motivasi tinggi, tapi somehow dirinya sendiri yang memblok karena dia mempercayai hal yang lain. Iya. Seperti Mbak Nitya mempercayai bahwa Anda nempel pada kursi, Anda mempercayai itu. Dan akhirnya tetap nggak bisa Tidak berdiri bisa sampai bangun. kapanpun juga. Betul. Selama sugesti itu masih Padahal masuk saya dalam sudah pikiran. mengerahkan Benar. segala otot dan upaya untuk melakukan itu. Tapi Nah. tadi ada sedikit doubt atau keraguan dalam diri saya sehingga akhirnya tidak Betul. berdiri begitu. Nah, Pak Henry, yang saya nggak ragu adalah sesaat lagi kita akan masuk ke kombrek. Kita jeda dulu ya, kita nanti akan sambung lagi. Oke, Saat ini mau lagi diberesin harus nggak? Nggak usah, lagi. biar Oh nempel boleh aja ya. Pak, biar Nanti saya bisa aja, bangun. Pertama